Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu Selamat tahun baru, belum tahun baru ya. Kita masih ada di penghujung tahun 2020. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Nah, sudah menjadi kebiasaan dan keharusan bagi saya dan keluarga saya, sejak saya masih sekolah, Bapak Ibu, sampai saya menikah, punya anak-anak, dan menjadi hamba Tuhan, menjadi melayani Tuhan seperti ini ya, untuk saya selalu beribadah ataupun berdoa di dalam acara tutup tahun. Baik pada waktu itu saya ada di luar negeri maupun ada di dalam negeri. Dulu waktu anak-anak saya masih sekolah di Amerika, di sana itu nggak ada kebaktian tutup tahun Bapak Ibu. Orang-orang di sana bersenang-senang, bermain kembang api dan berpesta pora. Tetapi saya dan keluarga lebih memilih duduk di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, menyerahkan tahun yang akan kita lalui, dan bersyukur atas tahun yang akan kita tinggalkan. Biasanya acaranya doa itu dimulai jam 11 sampai jam 12 malam ya. Jadi di luar sana berhura-hura, tapi saya dan suami dan anak-anak lebih memilih kita mau berdoa di apartemen aja. Kita berdoa, kita menyanyi, Michelle yang gitar atau Juan yang gitar, kita nyembah Tuhan ya. Terus akhirnya pada waktu TED jam 12 ya, kita berangkul-rangkulan Bapak Ibu, kita Happy New Year, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di tahun-tahun yang lalu dan menyerahkan tahun ke depan ini di dalam tangan Tuhan. Gitu terus ya. Demikian juga kalau waktu saya pelayanan di Hong Kong Bapak Ibu, di pelayanan di Hong Kong Bapak Ibu tahu kalau di Hong Kong itu luar biasa ya, kalau tahun baru itu wah kembang apinya. Di Sydney, saya pernah melewatkan tahun baru di Sydney juga. Kembang apinya wah hebat ya, bagus sekali. Tapi saya dan jemaat saya di Hong Kong lebih memilih di gereja Bapak Ibu. Kita enggak ikut, jadi beberapa kali saya ke Hong Kong tiap tutup tahun saya pegang gereja Hong Kong dulu. Kami tidak pernah ikut acara kembang api. Jadi begitu selesai acara tutup tahun, doa di gereja, baru kita jalan-jalan di luar. Nah itu sudah tinggal sisa-sisanya Bapak Ibu. Cuma ada kan itu kan apa ya, rontokan begitu ya, dari kertas-kertas yang berhamburan. Nah itu baru kita lihat di sini, wah kita enggak pernah lihat itu semua. Nah dimanapun keluarga saya berada, saya dan keluarga pada saat acara tutup tahun, kita semua lebih memilih untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan daripada berhura-hura dengan orang-orang di luar sana. Mungkin orang berkata seperti ini Bu Lili fanatik ya, kok seperti ini. Tapi saya berkata enggak Bapak Ibu, karena kita punya prinsip, kita punya prinsip yang enggak bisa digoyahkan, bahwa kita enggak bisa menjalani hidup tanpa Tuhan. Jadi tahun yang lalu kita sudah lalui bersama Tuhan, kita bisa melalui tahun yang lalu sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, itu benar-benar anugerah Tuhan ya. Dan tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita mau menyerahkan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan bersama-sama kita di dalam menjalani tahun-tahun ke depan, begitu ya. Nah, demikian juga dengan sekarang di saat pandemi virus COVID-19 ini, Bapak Ibu, saya pribadi tetap mengadakan acara ibadah tutup tahun ini. Kita semua tetap mengadakan acara ibadah tutup tahun ini sekalipun lewat Zoom. Ada beberapa gereja yang saya tanya kemarin tidak mengadakan ibadah tutup tahun, tapi ibadahnya besok tanggal 1. Atau juga ada beberapa gereja yang mengakhiri tahun 2020 ini di minggu kemarin Bapak Ibu, minggu terakhir di bulan Desember. Jadi tidak ada, karena pandemi mereka tidak ada kebaktian terakhir tanggal 27 kemarin, minggu. Ada yang kebaktiannya besok. Nah, tapi saya memilih tetap 31 Desember ini penting sekali bagi saya. Nah, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk tahun 2020 dan menyerahkan tahun 2021 ini di dalam tangan kasih Tuhan yang sempurna.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa pernah menyangka bahwa di tahun 2020 ini akan ada pandemi virus COVID-19. Bapak Ibu masih ingat ya, waktu dulu kita beribadah tutup tahun di 2019 di rumah saya, pada waktu itu sebenarnya sudah ada virus COVID-19 Bapak Ibu, tapi kita tidak menyangka kalau virus itu sampai menyebar sampai di seluruh dunia, sampai semuanya di lockdown sampai hari ini. Kita tidak pernah nyangka, waktu itu masih sudah ada virusnya, tapi waktu itu masih ada di China mungkin ya Bapak Ibu. Nah, tapi sangat-sangat tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga bisa sampai seperti ini ya. Banyak orang, saya tadi sebelum ibadah saya katakan, banyak orang yang tidak bisa melewati tahun 2020 ini. Dalam arti mereka sudah meninggal dunia sebelum berakhir tahun 2020. Banyak di tahun 2020 ini orang yang kehilangan Bapak Ibu. Tadi saya ngomong kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan macam-macam Bapak Ibu. Siang tadi saya dapat kabar bahwa ada supermarket besar yang terkenal ya, bukan di Surabaya, tapi seluruh Indonesia, dia akan tutup bulan Februari, tutup Bapak Ibu. Jadi dia menyatakan pilot. Terus barangnya ini diobral Bapak Ibu. Tadi saya ngomong sama pembantu saya, ayo ngomong sama Mbak Mira, ayo kita belanja di sana yuk, kita beli-beli barang-barang yang sudah didiskon itu, yang akan didiskon karena akan tutup toh. Nah, banyak yang kehilangan tahun 2020 ini. Banyak kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesehatan, banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, itu bukan karena siapa-siapa Bapak Ibu, itu semua karena Tuhan. Karena Yesus yang sangat baik, sangat mengasihi kita. Karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian juga untuk tahun 2021 yang beberapa jam lagi akan kita masuki ini. Kita mau menyerahkan tahun 2021 ini di dalam tangan Tuhan yang sempurna. Kita percaya bahwa tahun 2021 Tuhan akan tetap gandeng tangan kita untuk kita bisa melewatinya hari demi hari, karena dialah Bapa yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 yang sekarang kita tinggalkan ini, Tuhan Tuhan itu taruh di dalam hati saya bahwa tahun 2020 ini adalah tahun restoration, yaitu tahun dikembalikannya semua yang sudah dicuri oleh iblis dari kita. Tahun menjarah atau mengambil kembali apa yang sudah iblis curi di tahun-tahun sebelumnya. Dan saya, Bapak Ibu, saya benar-benar mengalami, sekalipun suasana COVID, Bapak Ibu, Tuhan itu tetap memberkati saya dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran manusia. Orang lain bisnisnya susah Bapak Ibu, tapi saya diberkati Tuhan luar biasa lebih dari tahun-tahun yang lalu. Bahkan lebih banyak berkali-kali lipat dari tahun-tahun yang lalu. Sampai saya juga awesome, sampai orang keuangan saya sampai kaget, semuanya heran Bapak Ibu. Dalam segala hal, baik itu bisnis, baik itu keluarga Bapak Ibu, baik itu keuangan, baik itu kesehatan, Tuhan memberkati saya dengan berlimpah-limpah. Saya tidak tahu dengan saudara, oleh sebab itu nanti saya akan buka ruang kesaksian setelah firman selesai. Saya percaya pasti ada sesuatu, mungkin berkat itu tidak harus keuangan ya Bapak Ibu. Kesehatan itu berkat yang luar biasa lebih daripada keuangan. Dan berkat itu tidak cuma keuangan, tapi keluarga, kesehatan, itu berkat Bapak Ibu, bukan hanya diukur dengan materi saja. Nanti setelah selesai firman, saya buka ruang kesaksian untuk setiap keluarga bisa bersaksi, atau mungkin di dalam keluarga itu ada beberapa orang mau bersaksi juga oke ya, bersaksi untuk menceritakan bagaimana Tuhan itu menyertai, bagaimana Tuhan sudah baik di dalam tahun 2020 ini. Dan juga nanti saya buka kesempatan untuk berdoa, bergandeng tangan dengan keluarga untuk menyerahkan tahun 2021 di dalam tangan Tuhan. Ungkapkan kerinduanmu, keinginanmu, permohonanmu untuk tahun 2021 nanti kepada Tuhan.
Dia mendengar Bapak Ibu dan dia akan memberikan kepadamu apa yang menjadi kerinduan hatimu di tahun 2021 nanti. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dikatakan minta ya. Sekarang ini bagaimana? Oke. Nah, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Tuhan itu meminta kita untuk minta cari ketok Nanti tak bukain pintu, nanti tak kasih. Nanti kamu akan dapat kalau kamu cari. Nah, ayat 8 berkata seperti ini, karena setiap orang yang meminta itu menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintunya dibukakan. Sudahkah kita minta kepada Tuhan, Bapak Ibu? Malam ini saya ingin mengingatkan, sudahkah kita meminta kepada Tuhan di akhir tahun 2020 ini? Sudahkah kita meminta kepada Tuhan? Banyak orang lupa minta atau tidak minta kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, mungkin orang itu berkata, loh Tuhan kan melihat hati. Nggak usah kita minta pun Tuhan ngerti hatiku. Enggak Bapak Ibu, memang Tuhan mengerti hati, Tuhan melihat hati, Tuhan kadang memberi apa yang belum kita minta. Tapi Tuhan ingin juga kita minta Bapak Ibu. Ingin kita mengeluarkan kata-kata permintaan yang spesifik di hadapannya. Tuhan ingin juga kita minta, sekalipun dia tahu isi hati kita. Kadang-kadang mungkin memang, saya sering sekali, belum sampai minta Tuhan sudah memberi. Itu sering Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga ingin kita minta, mengeluarkan kata-kata permintaan di hadapannya. Kalau enggak begitu Bapak Ibu, ayat ini enggak ditulis. Dan ayat ini adalah kata-kata Tuhan sendiri, bukan kata-kata rasul-rasul, bukan kata-kata murid-muridnya, bukan kata-kata nabi, tapi katanya Tuhan sendiri. Terus ayat 9 ya. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini adalah janji seorang bapak kepada anaknya, Bapak Ibu. Kalau bapak yang jahat kita ini, orang manusia yang jahat ini, tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak di surga, Bapak Ibu. Nah, banyak kita, saya Bapak Ibu sebagai orang tua, suka memberi ya kepada anak saya. Sebelum anak saya minta, kadang-kadang saya sudah ngerti dia ini pengen apa, Bapak Ibu. Saya memberi. Kadang-kadang anak-anak saya sampai minta, baru saya memberi. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat mengasihi kita. Dia lebih dari kita. Kasihnya kita kepada anak, itu kita merasa kasih kita kepada anak itu besar ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu jauh lebih besar dari kasih kita kepada anak kita. Dan untuk tahun 2021 ini Bapak Ibu, saya juga berdoa kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, 2021 ini nanti ada apa? Tahun apa Tuhan tahun 2021 ini? Kalau tahun 2020 kemarin tuh tahun restoration. Dan saya benar-benar mengalami, terima kasih Tuhan. Nah, tahun 2021 ini tahun apa? Saya ingin membagikan firman Tuhan malam hari ini, saya bertanya, berhari-hari Tuhan gak jawab Bapak Ibu. Sampai pada suatu hari, Tuhan itu jawab. Tuhan jawab. 2021 ini Tuhan, tahun apa? Banyak nubuat penglihatan dari hamba-hamba Tuhan tentang 2021 ini adalah tahun-tahun yang benar-benar menakutkan Bapak Ibu. Lebih buruk tahun 2020.
ada virus yang lebih ganas dari COVID-19, ada gempa, tsunami, ada gempa bumi yang dahsyat dan macam-macam. Begitu juga kalau kita lihat dari berita di sosmed, semuanya nggak ada yang baik. Tahun 2021 nggak ada nubuat yang baik. Setelah beberapa hari, Bapak Ibu, saya yang tanya terus dengan Tuhan. Saya doa, saya bertanya dengan Tuhan. Tuhan menjawab untuk tahun 2021 ini. Apa jawabnya, Bapak Ibu? Bagaimana cara Tuhan menjawab? Tiba-tiba Tuhan memberikan jawaban di Mazmur 23 ayat 6a. Mazmur 23 ayat 6a yang di bahasa Inggrisnya, tapi bukan yang di bahasa Indonesianya, yang di King James. Padahal saya ini kan nggak bisa, bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya ingat-ingat dikit, tapi Tuhan pada waktu itu menjawabnya itu tiba-tiba saya ini jelas-jelas tahu. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Nah, saya ini sampai tanya sama Juan, karena Juan nggak jawab pada waktu itu. Saya tanya dia, saya nulis firman, tapi dia nggak jawab, Bapak Ibu, karena dia ada di kantor. Saya SMS, saya telepon Heru. Her, ini artinya apa ya? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ternyata artinya itu sungguh atau pasti kebaikan dan belas kasihan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Jadi Tuhan itu jawab saya itu dengan ayat ini, tahun 2021 ini adalah goodness and mercy shall follow me, follow you. Nah, akhirnya saya tulislah tahun 2021 ini adalah the year goodness and mercy, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya cocokkan dengan gembala saya ya Bapak Ibu, yang dulu saya di gereja yang lama. Ternyata dia juga hampir mirip Bapak Ibu. Dia tahun 2021 ini adalah the year divine help. Jadi tahun pertolongan ilahi. Jadi tahun pertolongan ilahi. Jadi kebaikan dan saya kalau tahu Tuhan kasih saya kebaikan dan mercy, belas kasihan, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah yang seperti tadi, kebajikan dan kemurahan. Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus, sungguh dan pasti, bukan moga-moga, bukan semoga, tapi pasti kebaikan dan belas kasihan Tuhan akan mengikuti kita, jemaat NCC, sepanjang umur hidup kita. Nah, luar biasa Bapak Ibu, saya pada waktu dapat dari Tuhan ini langsung, wow Tuhan, luar biasa. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan tahun 2021, karena tahun 2021 pasti atau sungguh kebaikan dan belas kasihan Tuhan akan turun atas kita anak-anaknya, sehingga kita semua bisa melewati 2021 dengan kemenangan demi kemenangan di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Dunia boleh semakin gelap Bapak Ibu, dunia boleh tidak menentu dan semakin kacau, tidak karuan Bapak Ibu, tetapi kita anak-anak yang dikasihinya akan mendapat privilege, belas kasihan dan kebaikan-kebaikannya akan melimpah di dalam hidup kita. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak. Seperti ada yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 17b yang berkata, aku akan mengasihani mereka sama seperti aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, ini akhir zaman ya. Antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan akan mengasihani kita sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan kita akan melihat perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan
dan yang tidak beribadah kepadanya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Akan ada perbedaan. Bapak Ibu boleh lihat ya, 2021 akan ada perbedaan. Karena itu ayat ini adalah ayat-ayat untuk akhir zaman. Dan kita sekarang ini ada di akhir zaman. Kenapa ada perbedaan Bapak Ibu antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak? Karena di dalam Kristus, kalau kita beribadah kepada Kristus, kalau kita menyembah Dia, di dalam Kristus itu ada pengharapan. Dan di dalam Tuhan, di dalam Kristus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Makanya Tuhan ngomong, iman, harap, dan kasih. Jadi kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya kasih di dalam Kristus. Karena kasih Elohim, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 3-9 berkata, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kita yang percaya Kristus, kita dibangkitkan bersama Kristus dari antara orang mati dan dibawa pada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Luar biasa. Itu adalah surga yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi begitu kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya hidup yang penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan di mana? Di dunia maupun di surga, Bapak Ibu. Di dunia saat ini kita juga punya pengharapan, Bapak Ibu. Nah, di surga ini, di surga yang ayat keempat ini untuk di surga, hidup yang akan datang. Tapi ayat kelima itu untuk hidup di dunia. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Elohim. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pengharapan itu, hidup penuh pengharapan itu kita terima baik di bumi maupun di surga nanti. Sampai di surga. Luar biasa Bapak Ibu. Kita ini orang-orang, anak-anak Tuhan ini kita orang-orang yang VVIP ya di dunia ini sebenarnya. Tapi kita tidak bisa lihat secara kasat mata, tapi sebenarnya kita ini orang-orang VVIP. Di dunia kita dipelihara di dalam kekuatan Elohim. Luar biasa toh. 2021 kita dipelihara dalam kekuatan Elohim. 2020 kita boleh ada sampai hari ini. Kita juga dipelihara. Kita boleh ada dari umur 0 sampai hari ini. Kita dipelihara di dalam kekuatan Elohim. Sampai di 2021 bahkan sampai selama-lamanya. Selama kita di dunia, kita dipelihara di dalam kekuatan Elohim. Sampai kita kembali ke surga Bapak Ibu. Kita mendapat sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah layu, yang dikatakan tadi. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Tuhan sudah sediakan bagi kita yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, yang tidak bisa layu. Yang sudah disimpan Tuhan di surga bagi kamu, bagi kita semua. Dan itu luar biasa, Bapak kita sangat baik Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu dikatakan ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di dunia banyak pencobaan Bapak. Banyak duka cita di dalam dunia ini. Tapi dikatakan Tuhan, bergembiralah. Ketahuilah bahwa di dunia ini kamu tak pelihara di dalam kekuatanku.
Sampai di surga nanti aku sudah sediakan, aku sudah simpenkan kamu. Sesuatu yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang luar biasa. Yang aku berikan kepadamu di surga nanti. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai pada waktu kita rapture nanti. Di dalam dunia ini kita dipelihara dalam kekuatan Elohim. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Sampai rapture. Pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kita. Kita akan menikmati semua kebaikan, belas kasihan Tuhan dalam menjalani hari-hari di tahun 2021 nanti. Percaya Bapak Ibu, jangan takut, jangan pernah khawatir. 2021 benar-benar Tuhan berjanji kita akan berjalan di dalam kebaikan kasih-Nya. Kita dipelihara di dalam kekuatan Elohim terhadap berbagai macam pencobaan. Pencobaan tetap ada Bapak Ibu. Tetap ada pencobaan. Masalah tetap ada. Tidak ada hidup tanpa masalah. Masalah boleh ada. Pencobaan boleh datang. Tapi pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah dan persoalan yang menimpa kita. Amin. Percaya itu. Bergembiralah. Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, di dunia ini, kamu seketika harus berduka cita. Harus susah oleh berbagai pencobaan dan masalah. 7. Maksudnya apa? Di dunia ini kok banyak masalah, kok banyak persoalan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini tuh ada tujuannya. Kenapa Tuhan ini di dunia ini kok banyak masalah? Kenapa banyak persoalan? Memang dunia yang kita tempat ini sudah jatuh. Tapi bukankah kita dipelihara dengan Tuhan? Bukankah kita anak Tuhan dilainkan? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya adalah maksud semuanya ini diizinkan Tuhan. Kita mengalami masalah, persoalan, pencobaan dan semuanya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang harganya jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang untuk diuji kemurniannya dengan api. Kita diuji kemurniannya dengan api, emas juga diuji dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan kedua kalinya, pada waktu kita bertemu Tuhan di angkasa, menerima reward, menerima mahkota yang Tuhan sudah janjikan, sudah sediakan bagi kita. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Kita belum pernah melihat Yesus semuanya, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita semua belum pernah melihat Yesus. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada agama lain dimanapun juga di dunia ini yang bisa menjamin keselamatan jiwa kita. Hanya Yesuslah jaminan yang pasti. Katakan tadi Pak Gerson nyanyi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Itu namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya kalau ngomong Tuhan Yesus bisa sampai semalam nggak tidur Bapak Ibu. Ngomong-ngomong terus. Kalau kita sharing di ketemu teman, ketemu apa ya, mungkin ya saya suka sekali sharing tentang Yesus ini, bisa semalaman kita ngomong-ngomong dan tidak tidur Bapak Ibu, karena saking exciting-nya ya Bapak Ibu. Nah, bukan hanya menjamin keselamatan jiwa kita Bapak Ibu, tapi malah mengangkat kita menjadi anak-anaknya.
luar biasa Tuhan itu. Menjadi ahli warisnya. Dan tentunya sudah pasti dan sungguh. Kalau kita sudah menjadi anaknya, bukan cuma dijamin keselamatan, bukan cuma disertai yang tadi ayat tadi sebelumnya adalah dipelihara dalam kekuatan Elohim, bukan cuma dipelihara, tapi diberi keselamatan jiwa, kita diselamatkan jiwa kita, tapi kita juga dijadikan anak-anaknya, ahli waris Bapak Ibu. Dan itu pasti, sungguh ada ayatnya Bapak Ibu. Kalau kita jadi ahli warisnya, pasti kebaikan dan kemurahan akan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu percayalah Bapak Ibu, tahun 2021 kebaikan dan belas kasihannya akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Dan jaminan terakhir yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Mazmur 2 ayat 6b, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. The year goodness